Kita tadi melihat perbedaan antara fiksi dan yang nyata. Ada berapa hal sih yang paling penting dalam fiksi itu? Apa aja? Ada 5, betul. Kalau di sekolah, di kelas gitu kan, ada pertanyaan, kalian harus jawab. Kalau di sini ada pertanyaan dan jawaban sudah disediakan, ya kan? Apa elemen-elemen dari fiksi yang kalian tahu? Apa? Tema. Alur. Ya. Plot, karakter, setting, alur, gaya. Oke. Biasanya ada nggak sih sebenarnya? Pernah nggak ada yang ngasih tahu kamu tuh kalau nulis itu harus mulai dari ini dulu, baru ini, baru gini? Nggak ada yang ngasih tahu gitu ya? Atau nggak ada yang ngasih tahu gimana cara nulis? Oh, nanti bisa diketok sama Lumiana. Pasti ibu udah pernah ngasih tahu caranya menulis bagaimana. Siapa yang merasa menulisnya itu lebih enak mulai dari bikin atau mulai dari menemukan tema dulu? Mulai dari tema. Siapa yang mulai dari karakter? Siapa yang mulai dari setting dulu? Contohnya apa? Pernah bikin yang kayak apa? Tempatnya ya. Jadi kamu ada di satu tempat, tiba-tiba di tempat itu galau. Loh, galau itu sumber dari segala kreativitas loh. Bahkan ada quote yang sampai sekarang masih aku anggap sebagai hampir benar adalah karya seni yang bernilai tinggi itu tidak pernah datang dari kebahagiaan. Iya. Aku juga kalau galau baru bisa nulis. Setting, jadi ketika kita sampai satu tempat, ada di sana, merasakan, oke lah kalau nggak mau disebut galau ya, lebih interaktif lagi, merasakan dorongan untuk menulis, dan kemudian menuangkannya. Dasarnya cuma setting tempat aja. Itu nulis di kertas folio, dan aku minta tambahan beberapa kertas folio. Nulis panjang, baru 15 menit terakhir kerjain soal ujiannya. Aku cuma takut kalau itu nggak langsung kutulis, hilang. Itu kalau udah kepikir ujian segala macam, stres, habis itu hilang, itu aku malah takut gitu kan. Itu bukan hal yang perlu dicontoh, bukan hal yang harus dicontoh. Tapi itu terjadi hanya karena tempatnya. Tempat itu membuat aku tiba-tiba menulis. Lupakan diriku sebagai penulis tulisan tadi, itu kan. Biasanya terus diterang. Habis itu balik ke tulisan itu tadi lagi sebagai pembaca. Sebagai pembaca yang kritis. Ini jelek amat sih, harusnya kan lu giniin, gitu, segala macam gitu kan. Nah, ketika aku kembali lagi ke tulisanku sebagai pembaca yang kritis, aku juga menilai tulisanku seharusnya ini bisa lebih bagus daripada ini. Kenapa karakternya lemah? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan kemudian aku mencoba untuk membuat lebih baik. Mencoba untuk mengubah yang bagian ini. Oh, ini dibuang aja, nggak penting. Oh, ini harusnya datang sebelum ini. Dan seterusnya. Setelah itu, nah proses ini bisa berulang-ulang sampai akhirnya ketika aku datang lagi sebagai pembaca kritis, buset, keren bener. Karena penulis itu yang menemaninya tetap hidup itu adalah ide-idenya. Tapi sering aku membiarkan diriku di suatu tempat yang ramai dan menjadi pendengar. Aku mendengarkan si orang itu ribut di telepon sama pacarnya. Kuping, ributnya apa sih? Oh, telat jemput. Oh, mungkin. Oh, itu referensi. Oke, mungkin itu bisa jadi kasus yang bagus konflik yang bagus di cerpenku. Atau ketika kita tidak mendengar apa-apa,
observasi.